Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juni Safarudin dari UPPJJ Yogyakarta dengan nomor NIM 0533922762. Pada video kali ini saya akan mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah basis data dengan judul tugas yaitu Entity Relationship Diagram, di mana saya sudah diberikan tugas ya dan panduannya juga. Di sini ada sebuah kasus atau contoh kasus, yaitu pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengambil atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari kasus tersebut, saya diberikan tugas yaitu untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Nah, dalam pembuatan ERD itu ada beberapa tahap yang harus diselesaikan. Di sini saya sudah membuat rangkumannya, jadi bisa langsung kita mulai ya. Dalam pembuatan ERD ini saya akan menggunakan aplikasi atau website bernama appdiagrams.net. Jadi website ini saya rasa paling sederhana ya dan tidak perlu install dan siapapun bisa buka. Oke, tanpa berlama-lama kita mulai. Tahap pertama yaitu adalah menemukan atau mengidentifikasi dan menetapkan entity atau entitas. Dalam kasus di sini kita bisa menyimpulkan entitasnya ada tiga, yaitu adalah mahasiswa, ada mata kuliah, dan ada satu dosen. Dan bukan satu ya, maksudnya ada dosen. Jadi ada tiga entity, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di sini sudah saya tuliskan. Maka di sini saya akan membuat entitinya terlebih dahulu tiga ya, yaitu mahasiswa, nah dalam entitas yang sudah ditemukan, tahap selanjutnya itu adalah menentukan atribut dan primary key. Sebenarnya di contoh kasus di sini tidak disebutkan secara jelas ya entitinya, maka dari itu dalam panduan yang sudah diberikan. Nah, jika kasus tersebut tidak menyebutkan, maka Anda dapat menentukan secara intuisi atau penalaran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa mengintuisi sendiri. Jadi dalam mahasiswa ini saya menuliskan atributnya adalah NIM atau nomor induk mahasiswa dan nama mahasiswa. Dan kedua, mata kuliah, atributnya adalah kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Yang ketiga, dosen memiliki atribut NIK, nomor induk dosen, dan nama dosen. Di sini saya tuliskan atributnya. Tahap selanjutnya yaitu adalah menentukan relasi dan foreign key-nya. Jadi kita buat relasinya dulu. Di sini ada dua relasi yang sudah saya buat ya, hubungan. Yang pertama yaitu adalah mahasiswa dan mata kuliah. Jadi relasinya adalah M ke N, alias banyak mahasiswa bisa ambil banyak mata kuliah. Hubungannya di sini adalah meregistrasi. Maka di sini saya akan membuat relationship-nya yaitu meregistrasi. Dan yang kedua yaitu dosen dengan mata kuliah. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya diajar satu dosen. Dan di sini hubungannya adalah mengajar.
Selanjutnya adalah kita menentukan primary key-nya. Primary key itu adalah kode unik ya dari atribut yang dimiliki entitas. Nah, di sini saya menentukan primary key-nya, yaitu adalah yang di mahasiswa adalah NIM, di mata kuliah itu adalah kode mata kuliah, dan dosen di NID. Maka di sini saya akan kasih underline ya untuk menanda. Tahap terakhir yaitu adalah ini ya, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non key. Nah, di sini disebutkan bahwa jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak atau M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity atau entitas baru, dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Nah, karena di mahasiswa dan mata kuliah itu memiliki relasi yang banyak ke banyak, maka akan muncul entitas baru. Ini saya geser terlebih dahulu. Nah, entitas barunya akan saya kasih nama registrasi MK atau mata kuliah. Dan relationship-nya adalah, karena di sini ya mahasiswa mengambil mata kuliah yang dapat ditawarkan. Jadi di sini akan saya kasih relationship-nya mengambil, dan yang ini adalah diambil. Nah, tidak lupa juga untuk menambahkan atribut primary key dari mahasiswa, yaitu adalah NIM, dan dari mata kuliah yaitu adalah kode mata kuliah. Oke, berikut ini ya. Jadi untuk akhirnya hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Jadi di bagian sini mahasiswa itu memiliki atribut yaitu NIM dan nama mahasiswa, dan mahasiswa itu dapat mengambil atau mengambil registrasi mata kuliah itu banyak ya. Dan ini primary key dari masing-masing entitas tadi. Dan dalam registrasi mahasiswa juga banyak dapat diambil mata kuliah yang lebih dari satu. Di mahasiswa itu bisa meregistrasi mata kuliah lebih dari satu atau banyak ke banyak. Lalu di bagian sini akan ada atribut dari mata kuliah, yaitu kode mata kuliah dan nama mata kuliah, dengan dosen itu mampu atau bisa mengajar lebih dari satu mata kuliah. Akan tetapi satu mata kuliah harus diajarkan oleh satu dosen. Mungkin itu dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat menginspirasi juga bagi teman-teman yang lain yang menonton video ini. Tetap semangat terus dan kerjakan tugasnya tepat waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.